Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahadania Fitri dengan NIM 200511021. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengujian sistem menghitung luas dan volume bola menggunakan metode black box dan white box. Baiklah, di sini saya mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua yaitu metode pengujian, ada metode black box dan white box. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui dan menguji, menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang baru atau sistem yang diperbaiki. Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi lengkung. Pengertian lain dari bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Untuk yang pertama, kita menggunakan metode pengujian black box. Sebelum masuk ke pengujian, saya akan menjelaskan tentang black box terlebih dahulu. Jadi, black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita sudah masuk pada tabel pengujian, yang dimana saya hanya menguji 3 kali pengujian saja. 3 kali pengujian tersebut, saya menguji menggunakan bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan desimal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu mengisi data dengan bilangan positif. Saya mengisi inputnya tuh adalah 5, lalu sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Nah, hasil pengujiannya adalah pada terminal hasil yang didapat pada perhitungan yaitu luas bola yaitu 314,285 dan volume bola adalah 523,809. Kesimpulannya adalah valid. Oke, kita masuk ke pengujian yang kedua, yaitu mengisi data dengan bilangan negatif. Untuk inputnya adalah negatif 3. Lalu, sama seperti yang di atas, sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Hasil pengujiannya adalah pada terminal, hasil yang didapat pada perhitungan yaitu luas bolanya adalah 113,142 dan volume bolanya adalah negatif 113,142. Kesimpulannya adalah valid. Lanjut pada pengujian yang terakhir yaitu mengisi data dengan bilangan desimal. Inputnya adalah 2,5, lalu sistem akan menghitung dari data-data yang diinput. Hasil pengujiannya adalah pada terminal hasil yang didapat pada perhitungan yaitu luas bola adalah 78,571 dan volume bolanya adalah 65,476. Kesimpulannya adalah valid. Nah, selanjutnya adalah metode pengujian white box. Seperti biasa, saya akan menjelaskan tentang apa itu white box terlebih dahulu. White box testing adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode perangkat lunak. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah algoritma dan flowchart. Gambar flowchartnya itu ada di sebelah kanan, lalu algoritmanya dimulai dari start. Lalu yang kedua masukkan jari-jari, yang ketiga rumus luas yaitu 4 dikali pi dikali jari-jari, yang keempat yaitu rumus volume 4/3 dikali pi dikali jari-jari, 5 proses perhitungan,
yang keenam hasil luas bola, yang ketujuh hasil volume bola, yang kedelapan N. Selanjutnya adalah kemungkinan arah jalur. Di sini saya hanya mempunyai satu kemungkinan arah jalur, yaitu dimulai dari 1, lalu 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk gambarnya sendiri kita bisa lihat yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat kode programnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Visual Studio Code, yang dimana saya menggunakan bahasa Python. Lalu di sini ada potongan script bola.ui yang dimana itu adalah untuk memanggil hasil runningnya. Dan bisa kita lihat dulu untuk aplikasi Kitty Designer-nya. Nah, ini adalah gambar yang nantinya akan muncul ketika programnya di running. Oke, langsung saja kita kembali ke Visual Studio Code dan coba running programnya. Dan akan muncul seperti ini hasilnya. Lalu coba kita masukkan angka 5, lalu hitung, dan akan muncul hasilnya. Kita coba sekali lagi untuk memasukkan jari-jarinya itu negatif 8, lalu coba hitung, dan hasilnya akan tetap muncul. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan pengujian pada sistem tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sistem tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Semua sistem berjalan dengan baik dan tidak ada error sama sekali. Dalam pengujian, kemungkinan input dan output semua masukan dapat diproses dengan baik, sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.